A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal inzil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan innal ladina kafaru bi ayatillahi lahum adzabun sadid wallahu azizun dzuntiqam. Shadaqallahul azim. Coba Ibu tulis Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ambil kertas. Pulpennya mah. Bentar Bu ya. Ibu udah pulang. Ini abis ini kan Bu Mariani, ini Bu Mariani lagi ujian kan. Standby Ibu, nanti langsung masuk ke link Zoom tuh setelah nanti yang konfirmasi di grup Bu Mariani selesai, Ibu langsung masuk ya, jangan jauh-jauh, oke? Oke. Oh iya, cepet ya, standby, jangan kemana-mana lagi. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Kanan lagi. Ya. Hari betul. Suara. Ibu bersuara. Suaranya Ibu kurang jelas, Bu. Bismillahirrahmanirrahim, tidak terlihat. Oh, saya tulis besar-besar dulu, Bu ya. Pakai papan tulis. Oh, pakai papan tulis bisa, Bu. Bentar, Bu ya. Mariani. Itu pun kurang mantap deh. Sorry kan kita. Nih, Bu. Ya, silakan. Ya, bentar. Geser, lihat Pak Ade. Lagi geser. Ya. Oke. Lanjut ya. Ya, Bu. Baik, Mariani. Sekarang kita lanjut Ibu mengenai yang pertama, Ibu tanya sedikit ya. Ya, Bu. Pembagian dari Kayak mana, Bu? Suaranya nggak jelas, Bu. pembagian taksonomi Bloom. Berapa tingkatan? 6, Bu. C1, Bu.
C1, C2, Bu. C1 apa nih? Nah, jaringan lagi nih. C1 itu mengetahui, Bu. Mengetahui. Terus yang kedua, C2 itu menerjemahkan, Bu. kedua menerjemahkan. C2 ya, Bu. Menerjemahkan atau mengartikan. Ya, Bu. Menafsirkan bisa juga, Bu. Menafsirkan, lewatkan. Kan dari orang menafsirkan, ya. Menerjemahkan, Bu. Menerjemahkan apanya, Bu? Contohnya coba beri contoh. Oke, kita lihat. C2, C3. C3 memecahkan masalah, Bu. Memecahkan masalah. Empat, Mengenali kesalahan, Bu. C4 mengenali kesalahan. C5, Mengevaluasi, Bu. C5 mengevaluasi. C6, Menciptakan, Bu. ciptakan. Oke, ya. C1 tadi apa namanya? Tadi bilang C1 itu mengingat atau mengetahui, Bu. bahasa Inggris. Kayak mana, Bu? Bahasa Inggrisnya apa? Nggak tahu bahasa Inggris. Mengingat. Remember, Bu. Apa kasih tahu? Ingat-ingat sendiri. Bu Nelly keluar dulu. Bu Nelly keluar dulu. Bu Nelly. Bu Nelly keluar dulu. Ya. Pada nomor. Yang kedua, memahami. C2. C2 memahami. C3. Menerapkan, Bu. Menerapkan. C4. Menganalisis, Bu. C5. Mengevaluasi, Bu. Evaluasi. C6. Menciptakan. Ciptakan. Coba lihat di SPP Ibu sampai batas mana. Di sini batasnya bukan menunjukkan memperbanyak kebaikan Ramadan yang dapat membentuk akhlak mulia. C3, Bu. C3. Iya, Bu. Ya, oke. C3 menunjukkan. Coba ulangi. C3 itu memecahkan masalah, Bu. C3 memecahkan masalah. Ya, Bu. Masalah apa yang Ibu berikan kepada anak-anak? Masalahnya tentang hukum puasa misalnya, Bu. Apa itu hukum puasa? Terdapat dalam surat apa? Terdapat dalam rukun Islam yang keberapa? Itu, Bu. Itu masalah tuh. Ada masalah situ. Tidak ada masalah. Itu kan terdapat dalam mungkin ada di dalam buku. Lalu mereka baca puasa ini niat kan sudah puasa ini selesai menjadi masalah apa dah. Adakah masalah yang disebutkan di dalam SPU dan bicara Mungkin dalam surat Al-Baqarah untuk mengartikannya, Bu, siswa perlu mengartikan surat Al-Baqarah ayat 183, Bu. masalahnya? Allah itu adalah saya ya. Ibu tidak bisa menjawab soal-soal komprehensif dengan cara yang tepat. Itu kan tadi
Ya, Bu. Masalahnya banyak. Iya, Jadi Bu. ada penyebabnya. Iya, Bu. Ada akibatnya sudah kita dengar. Jadi awal jadi masalah itu ada hal yang besar. Iya, Bu. Sekarang apa masalahnya? Itu tadi sudah diatur. Oh, masalahnya mungkin gini, Bu. Siswa kurang bisa menghafal gitu, Bu. Siswa tidak bisa menghafal, siswa sulit mengartikan surat Al-Baqarah tuh, Bu. Karena kan menghafal kalau dengan siswa mungkin butuh waktu berapa hari gitu, Bu. Itu untuk satu aspek surah Al-Baqarah saja ya. Iya, Bu, karena kan nggak semua anak itu bisa cepat tangkap, bisa cepat menangkap pelajaran ya kan, Bu. Apalagi disuruh menghafal, mungkin ada yang bisa 1 minggu, ada yang bisa 2 hari, mungkinan begitu, Bu. Karena ibu sudah hafal surah Al-Baqarah. Anak murid saya, Bu, yang hafal ada Hafal surah Al-Baqarah. saya, Bu. Mudah-mudahan hafal, Bu, insya Allah. Yang 183 ya, Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa, Bu. Tidak bisa apa, nggak selesai belajarnya. Ya kan? Apalagi jadi masalah. Yang jadi masalah ini mungkin syarat wajibnya itu kan di situ ada siswa kita menjelaskan suci dari haid dan nifas gitu, Bu. Jadi siswa itu kan kurang memahami gitu karena dia kan masih anak-anak ya kan, Bu. Jadi haid itu apa? Jadi kita mau menjelaskannya pun kayak mana ya, Bu, namanya anak-anak. Kalau SMP kan beda kan, Bu. Anak SD itu kan kalau nifas melahirkan lagi gitu, Bu. Apanya yang nggak boleh sholat gitu kan. Siswa itu saya rasa menjadi bingung dia tentang itu, tentang kewajibannya itu suci dari haid dan nifas gitu, Bu kan. Saya rasa itu, Bu. Kalau misalnya yang lain kayak murtad, tahu dia, Bu, bisa kita jelaskan, Bu. Tapi kalau haid sama nifas ini saya pribadi sulit kali saya menjelaskannya, apalagi anak-anak laki di kelas, Bu, kecuali anak perempuan semua, Bu kan. Itu yang saya rasa menjadi masalah yang kedua, Bu. Nggak bisa dijelaskan, nggak cukup umur. Iya, Bu, saya nggak berani menjelaskannya, takut anak-anak salah tanggap, Bu. Itu memang kalau itu saya lewatkan itu menjelaskannya, Bu. Kalau yang lain adalah saya jabarkan, misalnya kayak Islam gitu kan, saya cantumkan rukun Islam yang ketiga, saya bilang makanya wajib karena ada dalam rukun Islam dalam surat Al-Baqarah ayat 183 gitu, Bu. Jadi umur berapa harus Bu, umur 9 tahun sudah haid. Anak-anak kan ada umur 9 tahun sudah sah. anak kami belum ada, Bu. Selama saya mengajar belum pernah ada yang haid di masa SD masih, Bu. Memang saya tanya, ada yang udah datang halangan belum gitu. Maksudnya saya selaku guru saya pantau gitu, bukan? Belum, Bu. Jadi saya kurang memahaminya, takutnya sama anak yang laki-laki aja, Bu. Bingung nanti anak laki-laki tuh sampai rumah tanyanya lagi sama mamanya, kan bingung lagi mamanya jawab, Bu kan. Ya, tentu juga dikasih tahu karena kalau nggak dia tahu nanti akan terjadi akibat. Iya, iya, Bu. Terkait dengan akibat. Iya. Nah, berarti nanti ibu harus mendalam dulu teknis menyampaikan. Iya, Bu. Dia menyampaikan ilmu wajib teknisnya supaya anak dia akan terhindar nanti dari perlakuan membiarkan dia agar dijaga dengan orang lain. Iya, Bu. Sama dengan bohong. Iya. Hari ini banyak terjadi pemerkosaan karena mereka tidak tahu cara melindungi diri kan. Iya, Bu. Itu perlu dijelaskan karena masih ada sudah ada cuma kita lihat di itikaf itu apa target yang diharapkan.
targetnya menjelaskan tentang masalah haid, itu kan harus dia dapat. Itu Bu menjelaskan puasa, Bu kan? Tentang puasa kan ada itulah. Ya, Bu. Yang membatalkan puasa. Ya, Bu. Tanya haid itu apa, Bu? Haid itu bilangnya kalau haid itu ada definisinya. Tadi baca. Oh, berarti boleh kita ucapkan, Bu, sama anak SD. Saya ragu, Bu. Belum pernah selama saya ngajar kok itu saya lewatkan, Bu. Karena saya pokoknya belum pernah itu saya jabarkan, Bu. Berarti kalau bisa boleh nanti saya usahakan dari sini ke depan akan saya jabarkan tuh sama anak-anak, Bu. Nggak dijelaskan. Iya, Bu. Kan, jadi berarti. Iya, Bu. Baik. Halo, Bu Zahra. Jangan tahu. Ini Bu Zahra yang tahu. Ya, Bu. Nanti Ibu rekamannya nggak lengkap. Ada Bu Zahra. Baik. Ibu. Pada indikator afektif dan indikator afektif terbagi dua ya, ya kan? Afektif dan sikap. Afektifnya sikap ada dua, satu sikap spiritual, Yang satu, yang kedua sikap sosial. Sikap spiritual apa yang Ibu biasakan kepada anak dengan mempelajari materi puasa? Materi spiritual yaitu membiasakan anak untuk bisa belajar berpuasa, Bu. Suara Ibu nggak kedengaran, Bu. Nggak kedengaran suara Ibu, Bu. Hilang, Bu. Ya, oke. Cara Ibu untuk mengobservasi bahwa sudah berpuasa bagaimana caranya? Gini, Bu, kan waktu kita masuk kelas gitu kan ada kegiatan sekolah gitu di bulan Ramadan, bukan selama 2 minggu. Jadi saya tanya anak-anak Ibu di sini siapa yang sudah bisa puasa sampai sore? Ada yang tunjuk tangan, Bu, ada yang nggak tunjuk tangan. Terus saya kasih tahu nggak boleh nggak berpuasa. Kita orang Islam biarpun masih kecil belajarlah untuk berpuasa. Gitu yang sering saya bilang, Bu, kalau yang untuk yang nggak puasa. Tapi rata-rata, Bu, kan anak-anak kami kelas 2 SD pun udah tahan sampai sore, insya Allah, Bu. Itu namanya teknis apa, Bu? Dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan itu termasuk teknis atau apa? Teknis ya? Bu. Hah? Teknis apa itu namanya? Yang tahu. Atau metode atau apa? Ketika Ibu menyampaikan tak boleh kita nggak berpuasa, itu metode apa? Metode latihan boleh? Termasuk nggak melatih anak-anak? Mungkin bisa, Bu. Ya, kita kasih latihan ya, seolah kita ibunya di rumah. Iya, Bu. Kalau puasa itu identik dengan fisik atau mental? Kalau di anak saya fisik, Bu, rata-rata lemah. Orang itu udah tahu kalau puasa itu dapat pahala. Jadi mental orang itu kuat kali kalau puasa. Mungkin fisiknya aja yang lemas orang itu, Bu. Tapi kalau kita bilang yang sakit jangan berpuasa, rugi, Bu, katanya. Nah, orang itu mentalnya kuat, Bu, cuman fisiknya agak lemah, namanya pun masih anak-anak ya, Bu. Nah, oke, saya tanya dari sisi keterampilan, apa yang Ibu nilai pada mereka dengan mempelajari materi puasa? Siswa membiasakan untuk berpuasa di bulan Ramadan, Bu. Nilai? Itu aja, Bu. Nilai? Cuma itu?
amalan waktu puasa ada buat di indikatornya. Di indikator nggak saya buat, Bu, tapi di penjelasannya ada, Bu. Di penjelasannya ada, di PowerPoint saya buat amalan yang paling baik itu saya jelaskan sholat tarawih, karena anak-anak ibu diusahakanlah sholat tarawih, Bu. Saya bilang kan, karena sholat tarawih itu 1 tahun cuman ada 1 bulan, kalau di bulan lain tidak ada, jadi orang itu rajin gitu, Bu, disuruh Bu Guru katanya, Bu, kan. Terus saya bilang perbanyaklah bertadarus sama-sama, jangan di rumah, kalau bisa di musala atau menasa dekat ya sama tengku-tengku ngajinya, Nak, karena bertadarus itu menambah pahala puasa kita. Terus saya bilang banyak-banyak sedekah itu, Bu. Kali tatap muka, Bu. 3 kali, Bu. Untuk puasanya 1 kali, bukan untuk puasa bulan Ramadannya. Untuk kebaikan-kebaikan di bulan Ramadannya 3 kali, kan karena di situ kita cantumkan ayat hadis Rasulullah gitu, bukan, biar anak-anak ngerti apa yang katakan Rasulullah, hadis apa yang mengatakan kalau misalnya bersedekah itu baik gitu, dikasih ayat dengan hadis gitu, bukan, anak-anak gimana itu, Bu, maksudnya enggak nerawang lagi pikirannya, bukan gitu. Jadi nggak habis dia 1 kali pertemuan, 3 kali, Bu, di RPP saya 3 kali untuk hikmah dan manfaatnya. Yang ketiga, minggu yang ketiga, Bu. Baik, oke. Saya pikir sudah cukup dulu dengan saya hari ini ya. Marian ya. Iya, Bu. Kita Ya, Bu. dibuka mudah-mudahan lebih bagus. Ya, insya Allah, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.